Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat malam. Malam. Bagaimana kabarnya teman-teman pada hari ini? Ya, alhamdulillah baik. Baik. Ya. Pada hari ini teman-teman sudah tahu tidak materi apa yang harus kita bawakan? Sistem pendingin, Pak. Sistem pendingin, Pak. Ya. Minggu kemarin materinya apa? Sistem aki, Pak. Baik, mungkin langsung kita mulai ya. Cara pengertian. Baik, sistem pendingin itu yaitu suatu sistem yang berfungsi untuk menjaga supaya temperatur mesin dalam kondisi yang ideal. Mesin pembakaran dalam maupun luar itu melakukan proses yang dimana untuk menghasilkan energi dan mekanis, mesin diubah menjadi tenaga gerak. Mesin bukan instrumen dengan efisiensi yang sempurna, tapi panas mesin yang dia sebagian terbuang melalui saluran buangan dan sebagiannya terserap oleh material di sekitar ruang bakar. Nah, selanjutnya ini jenis-jenis pada sistem pendingin air yang dimana panas yang dihasilkan proses pembakaran bahan bakar dan udara dalam ruang bakar dan silinder sebagian diserap oleh air pendingin setelah melalui dinding silinder dan ruang bakar. Oleh karena itu, di bagian luar dinding silinder dan ruang bakar mungkin bisa kembang ini merah dia mesin. Yang selanjutnya, sistem pendingin udara. Jadi sistem pendingin itu pada kendaraan terdiri dari jenis ya. Ada sistem pendingin air dan sistem pendingin seperti ini kawan-kawan. Sistem pendingin udara yang digunakan pada engine yang diambil oleh udara melalui sirip-sirip pendingin. Kemudian diserap oleh udara temperatur jauh lebih rendah. Konstruksi dan jumlah sirip pendingin tergantung besar kecilnya engine dan kecepatan pemindahan kalor dan dari sirip-sirip pendingin ke udara. Sirip-sirip ini dipasang di kirinya silinder pada kepala silinder. Udara yang menyerap panas dari sirip pendingin harus bersirkulasi agar udara sekitar sirip-sirip pendingin temperaturnya tetap rendah. Selanjutnya itu komponen dari sistem pendingin, yang dimana komponen dari sistem pendingin ini ada beberapa komponen. Yang pertama itu radiator. Ini komponen utama. Teman-teman bisa lihat pada gambar di atas, yang dimana radiator ini sebagai pendingin cairan pendingin yang telah menyerap panas dari mesin, baru dilepaskan ke udara keluar melalui sirip-sirip radiator, yang dimana radiator ini menurunkan air radiator yang telah bersirkulasi. Ketika sudah air itu sudah bersirkulasi dari ini, teman-teman bisa lihat ini yang di upper house, yang dimana air radiator itu bertemperatur tinggi. Ketika udara sudah ditabrakkan dengan sirip-sirip, maka udara panas itu akan dipindahkan lalu digantikan dengan udara yang dingin. Teman-teman bisa lihat sekelilingnya di gambar, sudah sangat jelas. Yang kedua itu tutup radiator atau radiator cap. Nah, radiator cap ini menjaga tekanan dalam sistem pendingin, di mana tekanan yang lebih tinggi meningkatkan titik didih cairan pendingin, mencegah mendidih yang terlalu cepat. Juga memiliki katup pelepas tekanan yang mencegah kerusakan akibat tekanan yang berlebihan. Yang dimana katup tutup radiator ini dia juga memiliki katup pembuka yang jalurnya itu di reservoir namanya, atau tangki cadangan, yang dimana itu tutup radiator kalau dia sudah bertekanan tinggi, maka air radiator yang sudah menguap itu dia akan menyalurkan ke reservoir tersebut. Baik, yang selanjutnya itu cara kerja dari sistem pendingin. Teman-teman bisa lihat bersirkulasinya sistem pendingin pada gambar tersebut. Ini dimana gambar biru ini menunjukkan gambar cairan
ini adalah kipas radiator. Nah, jadi dalam kipas radiator ini dia tidak berputar saja ini karena dia memanfaatkan putaran dari mesin dan juga untuk mensirkulasikan air pada mesin. Kesimpulannya, yang selanjutnya sistem pendingin adalah suatu sistem yang berfungsi supaya temperatur mesin dalam kondisi yang ideal. Pendingin adalah melepaskan panas mesin udara ke udara, tipe langsung dilepaskan ke udara disebut pendingin udara. Tipe menggunakan fluida sebagai perantara disebut pendingin air. Berdasarkan fluida pendingin yang bisa digunakan ini kendaraan yang dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu sistem pendingin air dan sistem pendingin udara. Aplikasi sistem pendingin dapat kita temukan di kehidupan sehari, misalnya pada AC, mobil, diesel, dan motor dan lain-lain. Nah, mungkin sampai situ penyampaian materi dari saya. Mungkin saya kira ada teman-teman yang ingin bertanya. Saya Pak. Ya. Silakan Repsol. Baik Pak, pertanyaan saya. Mengapa mesin bisa overheat meskipun ada sistem pendingin? Baik, mungkin itu saja Pak. Ya baik. Pertanyaan betul. Nah, kenapa mesin ada overheat? Ada beberapa kendala yang bisa diidentifikasi. Yang dimana? Yang pertama ada namanya sistem perawatan sistem pendingin. Di dalam sistem perawatan sistem pendingin kita harus cek banyaknya air radiator. Di situ air radiator. Penanya selanjutnya saya berikan ke Ahmad Firdaus. Ya, terima kasih Pak untuk kesempatannya. Izin di sini Pak, izin bertanya itu mengenai bagaimana itu Pak tentang cara kerja radiator dalam sistem pendingin. Ya, terima kasih. Oh iya. Baik. Yang selanjutnya terakhir Yuyun, dipersilakan. Baik Pak, saya ingin bertanya tentang materi sistem pendingin yang dimana Serius sih. Nanti saya keluarkan kamu dari Zoom ini. Kamu kira kita belajar di sini main-main? maaf. Saya ingin bertanya apa perbedaan antara sistem pendingin udara dan sistem pendingin dari cairan. Baik Pak, terima kasih.